Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aji. Saya dari Universitas Pamulang, program studi manajemen S1. Saya ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan bisnis untuk mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan masuk. Yang pertama itu ada apa sih pengambilan keputusan bisnis? Pengambilan keputusan itu merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungannya perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan sebagai ilmu dan seni. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersebut. Pengambilan keputusan yang merupakan seni selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pengambilan keputusan merupakan ilmu, itu disebut karena aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Ilmu pengambilan keputusan didasarkan atas penerapan gaya pemikiran yang dianut oleh seseorang dan persepsinya atas lingkungan dan masalah. Oke, untuk tujuan pengambilan keputusan. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah lainnya. Tujuan yang bersifat ganda itu tujuan yang pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila ketidakpuasan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Oke, untuk definisi keputusan. Keputusan itu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu ada faktor internal dan eksternal. Untuk internal itu yang pertama ada motivasi, kepribadian, persepsi, dan konsep diri. Dan untuk faktor eksternal itu ada kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial, dan referensi serta keluarga. Relasi antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan. Maksudnya itu setiap manusia memiliki tujuan yang diraih. Tujuan tersebut dapat diraih secara individu atau melalui kelompok. Organisasi merupakan wadah atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan seluruh tindakan mereka dengan tujuan saling berinteraksi untuk mencapai sejumlah tujuan yang sama. Pencapaian tujuan merupakan konsep yang dikaitkan dengan masa depan. Artinya, tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang atau organisasi merupakan sesuatu yang hendak diraih. Untuk meraih tujuan tersebut, kita dihadapkan pada kelangkaan, scarcity sumber daya. Yang itu ada perubahan dalam keputusan. Dalam proses ini, suatu keputusan tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Itu adalah incremental change, merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir. Beberapa persentase perubahan yang akan terjadi di kedepannya. Tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Nomor 2 ada turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Contohnya itu saat terjadinya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti ini belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Dan perlu dipahami bahwa data keputusan yang terlalu lama sulit untuk dijadikan sebagai data prediksi di masa depan.
Tingkat ketepatan atau akurasinya juga menjadi bagian yang diragukan hasilnya. Lalu ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama itu mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Selanjutnya membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusun secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Nomor 3, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang dipakai. Yang terakhir, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, lalu mengidentifikasi kriteria keputusannya, lalu mengevaluasi efektivitas keputusan. Yang keempat, melakukan alternatif tersebut, lalu memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif-alternatif, lalu menganalisa alternatifnya, dan yang terakhir memilih salah satu alternatif. Metode pengambilan keputusan kelompok. Kewenangan tanpa diskusi. Itu metode pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh pemimpin otoratik atau dalam kepemimpinan militer maupun perusahaan. Lalu pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota kelompok dan anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Kewenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Karena metode authority rule after discussion ini dipertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada kualitas keputusan. Untuk kualitas keputusan itu merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dalam proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Untuk penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak. Lalu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsungnya tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Terus lalu ada beberapa teknik yang bisa digunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan. Dalam kondisi pasti itu menggunakan linear programming yang merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik. Lalu analisis jaringan kerja dengan menggunakan critical path methods atau CPM dan project evaluation and review techniques atau PERT. Kedua metode tersebut telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam proyek. Lalu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa.